Kalau barang udah beli di Cina, udah pasti murah, ingredientsnya juga biasa aja. Baju muslimnya aja beli di Cina. Pakai topik kayaknya ya. Saya belum ada dalam sejarahnya. Orang jualan ambiar, jual rugi, jual nombok, mana ada. Sebagai pembisnis nggak mungkin mau jual nombok, mana ada. Coba siapa pembisnis yang jual, yang live tiap hari, jual nombok, jual rugi, siapa? Siapa pakai nih otak kalian? Berarti kan memang PPH ya kalau kita beli barang. Berarti kan PPH dia kan memang harganya murah. Tapi sosokan dia jual ambiar, jual nombok, jual rugi. Mana ada? Gua aja yang jualan produk nggak mau gue jual nombok. Mana mau gue jual nombok, gila. Lagi ini mau satu lagi. HPP. Sorry salah HPP. Berarti HPP-nya murah. Oh iya, itu kota ya. Iya. Kenapa Selasa Ukiah Ular itu bikin di Cina? Karena di Cina itu produknya murah-murah. Kalian aja yang tergiur. Harga ambiar. Harga ambiar guys. Ayo guys dibeli guys. Jual rugi, jual nombok. Mana sih ceritanya pembisnis jual rugi, jual nombok tuh gimana ceritanya? Rumusnya di mana pembisnis kayak begitu? Harga sedekah buat kalian. Memang harganya murah-murah kayak pensil alis yang dia jual. Itu di Cina dia produknya kan belinya. Itu paling harga pensil alisnya dia 8.000, 7.000, dia jual 300.000. Guys, gua kasih tahu. Sebagai kalau kalian pengen berbisnis jualan produk, kalian ngambil keuntungan nggak ada masalah. Tapi kalau dari 7.000 atau 8.000 kalian jual 300.000, itu kalian nggak ada otaknya. Ya kalau produknya bagus. Kalau produknya jelong, berarti kan si Selasa Ukiah ini bukan cuma nipu, tapi penjahat. Enak briefingan nih. Kalau kalian masih mau beli, beli aja Nana. Ingat ya, muka itu aset. Muka itu aset. Kalau kalian memakai produk jelek terlalu lama, kalian akan kena yang namanya kanker kulit. Mending kalau burik doang. Kanker kulit, kamu tahu kanker kulit? Google. Ini Tanuki. Kebanyakan deh, satu lagi siapa? Siapa dia? Siapa? Satu lagi. Tanuki sama Americano. Dengan Simbanya suka lebih ini. Mau saya angkat aja kak? Iya. Saya nggak pesen. Kenapa sih bikin produk di Cina bisa murah? Karena di Cina itu kalian kalau bikin produk di Cina, kalian nggak bisa belinya sedikit. Kalian harus belinya borongan. Nggak bisa kalian cuma beli 100, 200 paket tuh nggak bisa. 5.000, 10.000, makanya PPA-nya murah. Di Cina tuh grosiran, grosiran. Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue pernah ke Cina, gue pernah ke Guangzhou. Kapan kita ke Guangzhou waktu itu ya? Bulan apa ke Guangzhou? Bulan 4 ya? Ke Guangzhou terus kemana lagi? Myeongdong. Cina. Myeongdong. Itu Korea. Itu Korea. katanya tuh Wuhan. Cuy. Kemana aja gue? Waktu ke Cina kemarin. Nah, gue itu datang ke Shanghai, ke Beijing, sama ke Guangzhou. Ya, Guangzhou itu ada pabrik terbesar dan ada mall-mall. Semua mall-mall itu isinya produk-produk Cina yang ngejual packaging, yang ngejual botol-botol, pot-pot skincare, apapun itu. Yang ngejual juga paketan-paketan skincare. Jadi gue tahu, nggak bisa gue dibohongin karena gue sudah menginjak Cina. Masalah uang 350 juta, gak pernah gue minta ganti sama si Selasa Ukiah Ular. Kalian lihat di
IG gua, belum gua hapus itu SS-an WhatsApp gua sama si Selasa Ukia Uler. Lihat, dia yang mau mengganti uangnya, bukan gua yang minta. Gua nggak ada minta uang 350 juta. Buat gua 350 juta nih. Kan kalian belum buta. Kalian lihat, memang gue yang mendanai demo untuk penista agama. Salahnya di mana kalau gue mendanai demo untuk penista agama? Harusnya kalian berterima kasih. Salahnya di mana gua ngebayarin orang demo 350 juta dan gua nggak pernah minta diganti. Dia sendiri yang menawarkan untuk mengganti uang gue. Ada nggak di situ gue bilang, lu harus ganti ya, gue nggak mau tahu. Ada nggak? Baca, belum dihapus. Baca, belum dihapus. Memang iya, memang gue yang biayain demo 350 juta. Kenapa? Buat penista agama si Warwerwar Isazega. Kenapa? Salahnya di mana? Berarti gue bagus dong menjunjung tinggi agama gue, agama Islam. Kalian mana mampu kalian coba mendanai demo. Emang lagian lo pikir demo di Indonesia ini gratis? Nggak ada. Nggak ada demo yang gratis. Lo pikir nasi kotak itu nggak dibayar pakai uang? Pakai duit, say. Bener apa kata Panda, bener bencong begitu lo. Lo mau percaya sama dia silahkan. Nggak ada juga yang nyuruh kalian percaya sama gue. Tapi apa yang keluar dari omongan gue bisa gue buktikan. Gue aja berani sebut nama. Coba, geng sana, berani nggak sebut nama gue? Nikita Mirzani misalkan meres dia gitu kan. Mana buktinya? Mana CCTV yang mau ditampilin sampai sekarang? Nggak ada. Mana? Kalau ribut tuh jangan kayak anak kampung, kayak ribut sama bocil. Ribut tuh jangan kayak bocil, jangan kayak orang kampung. Kalau emang terbukti, gua meres dia, mana buktinya? Orang kalau benar nunjukin bukti itu nggak akan takut. Kecuali dia ngarang-ngarang cerita. Dia bilang katanya, alah, kata si Panda babunya Selasa Ukia, alah dia mah ilusi katanya. Gue dibilang ilusi dong. Ilusi dari mana? Coba sebutin. Selasa Ukia jual skincare overclaim, fakta. Selasa Ukia jual skincare polosan, hidrokinon, fakta. Dia licik, fakta. Dia suka manfaatin orang, fakta. Dia jual skincare murah meriah, dijual mahal, dia beli di Cina, fakta. Dia bikin baju muslim, ya, brand orang, beli baju muslim brand orang, dilepas, ditaruh brand dia, fakta. Dia bikin baju di Cina, dia beli baju di Cina harga murah, dijual di Jakarta mahal, fakta. Apalagi dia punya utang di pabrik skincare yang di Jogja 58 miliar, fakta. Yang di mana yang ilusi? Ilusinya di mana, gue tanya? Bohongnya di mana? Semua fakta. Jadi yang katanya babunya Selasa Ukia Uler ilusi mana? Coba sebutin. Dia punya kasus sama apa? Kalau penjahit apa nih? Kayak dia beli barang tapi dia nggak bayar di government. Kok government? Garment worker. Iya, garment. Yang dia garment, fakta. Dia berhutang juga sama yang dia bikin dulu kan dia bikin bajunya di Jakarta. Sama kasusnya kayak pabrik yang ada yang skincare yang di Jogja. Dia pesen, dia nggak bayar, dia lebih mementingkan flexingnya, fakta. Dia pakai jam tangan palsu, fakta. Ilusinya tuh di mana? Kalau memang gua fitnah, laporin gue di Polda, laporin gue di Mabes, laporin gue di Polres. Kan banyak kantor polisi. Laporin kalau memang gue fitnah. Ini gue udah sebut nama, Selasa Ukia Uler. Udah gue sebut fakta semua. Kalau memang gue fitnah, tolong laporkan yang namanya Nikita Mirzani, segera dipenjarakan. Kalau ribut itu, kalau mau ribut lawan gue itu, kalian tuh harus punya biodata. Karena mulut ini harus bisa dipertanggungjawabkan.
Gue ini ngeladenin, kenapa? Karena gue pengen dapet keceleknya dia. Kan kalian tahu cara ribut gue. Gue ladenin pasti ya musuh gue memanas kan. Kalau memanas pasti dia udah out of control. Nah kalau udah out of control dapet, gue bisa laporin ke polisi. Contoh kayak si Panda, itu udah gue save semua dan gue bisa laporkan ke polisi. Besok gue akan laporkan dia di polisi. Karena waktu gue pancing dia kena pancingan gue. Set, gue mancing nih, gue kasih umpan. Set, umpan gue dimakan. Gue ambil. Dapat deh Panda. Ya kan? Dapat deh Panda umpan gue. Gitu. Kan udah gue kasih tahu cara berantem gue tuh kayak gimana. Cara ribut gue tuh kayak gimana, kalian udah paham lah. Gue tuh suka buang umpan nih. Ya kan, umpan gue dimakan nggak tahu, pokoknya kalau udah dapet, berarti harus gue tarik tuh. Tot, umpan gue kemakan. Bodoh memang orang-orang ini. Soalnya kan nggak bisa kalau Enggak, makasih. ini minumannya nggak jadi isi bangga. Kasih tahu. Gue kalau udah ngelaporin ke polisi nggak gue seriusin, pasti gue seriusin. Sampaikan sama geng ular salah Saukia, salah satu babunya sudah kena umpan. Ini siapa apa Jan? Ada. Kenapa? No. Enggak, aku mau makan ini. Siapa yang pesen? Mungkin Matthew, coba tanya. Telepon. Julia Hai. Dia cuma pesen gitu doang, itu sticky rice. Itu Julia Hai enggak? Si abang nggak pesan? Abang pesan nggak? Abang pesan nggak? Mbaknya suka nggak? Banyak dari Tadi ya. Ya udah, abang, Bang Ahmad udah makan belum? Makan lah ini. Masih kenyang. bungkus aja lah. Take away aja. Puasin aja apa ya? Iya. Status Herlin, ya biarin aja status Herlin, dia mau ngomong apa kek. Yang jelas lakinya kolor ijo. Yang jelas lakinya Herlin kolor ijo, ya. Lakinya Herlin kolor ijo, lemes, dia lemes. Dia mau ngoceh apa terserah dia, ngoceh deh. Yang jelas lakinya Herlin kolor ijo, lemes, ya. Suka gue tuh suka kalau ngelawan orang-orang BLOON. Suka, nggak perlu menguras tenaga dan energi, nggak usah marah-marah kayak mereka. Mereka kalau ngelawan gue marah-marah, nyerocos sampai artikulasinya nggak bener. Artikulasi harus bener kalau kita mau bikin story melawan seseorang. Artikulasi harus bener. A, I, U, E, O tuh harus bener. Nggak bisa lo apa? Poinnya apa? Nanti akan gua, karena kan geng-geng mereka suka ngerekam. Jadi waktu gua habis kerja, si Fitra laki lemes ini kan ada nelpon gue, tapi kan yang angkat Dea, karena gue lagi di atas panggung. Terus direkam, dikatain lah Dea babu lah apa segala macem, dibilang gue keter-ketir. Abis itu gue pasang story dong, gue bilang pas gue lagi WhatsApp ternyata gue diblok lagi sama si Fitra ular ini, si laki lemes. Abis itu gue taruh di story gue, nggak lama dia telepon gue. Gua rekam dan akan gua taruh di channel YouTube gua Crazy Nick Miriel, sebentar lagi tayang. Pantengin tuh. Gua tanya siapa yang meres elu. Bekutik memang geng manipulatif, tukang fitnah, tukang ngarang-ngarang cerita tuh dia. Si Panda bilang perempuan dajal. Bos lu yang dajal. Bos lu yang namanya Slasokia dajal, bukan gue yang dajal. Gue tuh peri dari neraka. Lucifer. Iya,
Lo tahu? Peri sih. Gue tuh peri dari neraka, gue bukan dakjal, gue di atasnya dakjal. Salah kalau mau ngatain gue tuh di atasnya dakjal. Karena kalau dakjal tuh salah Saukia, bukan Nikita Mirzani. Kalau gue tuh ketuanya dakjal, lo harusnya ngomongnya gitu. Istri Lucifer. Iya, istrinya Lucifer tuh gue, istrinya Lucifer. Enggak mempan gue dikatain dakjal, dikatain janda birahi. Emang gue birahi, emang kenapa? Emang gue birahinya tinggi karena gue masih normal, belum tua, gue masih 38 tahun. Duit kaget dimulai. Kaget dimulai dari sekarang. Belum Akil. Untuk Mael ada duit kaget saya. Nih, gue kasih tahu juga buat kalian nih edukasi. Kalian jangan pernah membeli skincare kalau ownernya aja masih dempulan. Ya, kalau ownernya aja kalau live masih pakai filter. Apa yang mau dibuktiin? Kulitnya bagus atau enggak, glowing atau enggak? Contohnya siapa? Salah Saukia. Tapi adanya cantik sih tuh. Mana enggak? Hijaunya mata. Kalian jangan beli ya skincare yang ownernya sendiri aja nggak pede sama kulit mukanya. Jangan tergiur sama ambiar jual rugi, jual nombok. Nggak ada jual rugi, jual nombok. Mana ada orang jualan mau nombok? Dari mana rumusnya orang jualan nombok itu dari mana? Salah Saukia itu bukan terakhir dari keluarga kaya, dari keluarga miskin dia. Jadi nggak mungkin, otaknya dia juga jalan. Nggak mungkin dia mau jual harga nombok tuh nggak ada. Kecuali Salah Saukia terakhir dari negara dari keluarga sultan. Bisa dipikirin lah. Oke lah dia jual harga ambiar buat seneng-seneng doang. Tapi kan dia terakhir dari keluarga miskin, melarat. Masa jual ayo cepetan ya 10 menit jual harga nombok nih, nombok mana ada sini. Mana ada pengusaha jual nombok. Ini kenalin ini kita Charlton. Ini kita. Kok banyak kali nih laki-laki ini dikumpulkan. Setipe lagi Jangan bilang gue iri, nggak ada yang diiri dari Salah Saukia. Pertama badannya pendek, bantet, suka pakai filter, ya, licik, tukang fitnah orang, jual skincare berbahaya, nggak pinter alias blow on. Lakinya juga bentukannya begitu, nggak ada yang diirin. Utangnya banyak, utang tuh boleh. Atau siapa sih kita nggak boleh ngutang? Ngutang boleh, tapi kalau punya utang harus tahu kewajibannya apa, bayar. Jangan kalau ditagih ntar sok malah namukan elu. Jangan kayak gitu, kayak gue nih, gue juga rumah gue KPR yang baru. Tapi kan ada tanggalnya yang harus wajib dibayar, jatuh tempo. Kalau lu nggak ada temponya Salah Saukia gimana nih bayar utangnya temponya? Hah? Ditagih malah lu yang lebih galak. Tapi buat flexing jalan-jalan sama babu lu bisa, lu mampu. Tapi kewajiban lu nggak lu bayar. Emang sengkuni lo. Ketar ini. Nikita Mirzani ketar-ketir ngelawan cecungu kayak lu, nggak ada bikin gua ketar-ketir satu kali pun, nggak ada. Ya Allah. Sebelum di books, sepatu semua diskon mau Gimana? hoops yang Oh, iya. Oke. Pokoknya mantap ini dalam dunia Mahabharata. Dikenal sosok yang licik, haus kekuasaan dan suka mengadu domba. Ya udah ya, gue capek banget gue ngomong sama kalian. Capek gue ngomong sama netizen ya.